Ibu eh, percaya bahwa Quran itu bukan kesaksian ya. Quran itu wahyu, Adinda. Quran itu wahyu. Ya, dalam bahasa Arab artinya adalah cepat dan tersembunyi secara etimologi. Terminologinya adalah semua kehendak Tuhan yang ingin diberikan Tuhan kepada orang yang dipilih Tuhan. Nah, itu terminologinya. Kalau aksiologinya adalah nanti panjang itu lagi, yaitu berbicara tentang supranatural, tinggi nilai, esensi. Panjang nanti, nggak terlalu tidak termakan sama kalian. Kita bicara dari ranah etimologi dan terminologi aja yang gampang kalian cerna. Lanjut. Ya, Pak. Bu, berarti Ibu lebih percaya yang tidak ada kesaksian daripada ada kesaksian. Ya iyalah, kenapa saya harus percaya kesaksian tapi kesaksiannya bohong? Contoh, penulis Matius mengatakan bahwa dia melihat Yesus begini begitu. Pertanyaannya, benar nggak itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Pendebat dulu, saya ke pendebat dulu ya. Saya tunggu kamu ya. Setelah kamu tahu nanti baru kamu debatin saya. Oke, pendebat saya akan buka kamera, Dek. Kalau tidak hanya seperti Hani bertanya saja. Kalau mau menanggapi boleh, kalau menanggapi itu boleh asal buka kamera, dua arah kita diskusi. Jangan buka kamera. Saya bertanya aja, Bang. Oke, bertanya. Saya bertanya saja. aja, Bu. Kalau bertanya saja di sini etikanya adalah bentar dulu. Kalau bertanya saja etikanya tidak boleh mengganggu saya ketika menjelaskan. Baik. Oke. Tanya Bu, agamanya konsili. Ya, agama kamu apa, pendebat? Konsili apa tuh ya? Konsili Nikea atau konsili Konstantinopel atau konsili Efesus? Ini yang nanya tuh si Hani. Kamu agamanya apa, pendebat? Protestan. Kristen Protestan ya, hasil dari pemikiran Martin Luther, Zwingli dan juga John Calvin. Ya nggak apa-apa. Tapi yang mana nih? Kamu ikut John Calvin, Zwingli atau Martin Luther? Karena ada perbedaan di antara mereka. Martin Luther. Oh, Martin Luther yang mengatakan Yahudi adalah umat pilihan iblis. Oh, tepuk tangan dulu Martin Luther. Martin Luther orang yang mengatakan Yesus itu pernah berzina 3 kali. Martin Luther adalah orang yang mengatakan Yesus pernah berzina 3 kali di dalam Table Talk-nya. Tapi nggak apa-apa lah kalau kamu ikuti Martin Luther. Belum pernah. Mungkin dia nggak tahu. Ada. Coba kamu cari Table Talk-nya Martin Luther, ada. Jadi Martin Luther itu Table Talk itu pembicaraan dari table, meja, talk, pembicaraan. Maksudnya apa? Jadi mereka ini punya kebiasaan ketika ngobrol kayak wawancara gitu, mereka membukukannya. Table Talk ya. Table Talk-nya Martin Luther itu kalau nggak salah itu berbahasa Jerman. Saya punya tuh manuskripnya, saya punya. Saya biasanya simpan di mana, tapi kan karena bahasa Jerman saya nggak bisa. Saya hanya mengambil kutipan-kutipan yang beredar dari kalangan Kristen sendiri. Salah satunya yang mengutip adalah Ibu Rita Wahyu. Doktoral ya, Bu ya?
Apa? Atau tesis, ambil program doktoral atau tesis Bu? Di Saya ini insya Allah bentar lagi mau ngambil magister malahan ya, gitu. Oh, Nah, oke. jadi table talk itu ya pembicaraan yang didokumentasikan. Nah, di dalam table talk Martin Luther itu pembelaan para orang Kristen Protestan mengatakan dia mabuk ambil ngomong itu gitu kan, dia bilangnya gitu. Karena itu adalah table talk, hanya perkataan yang direkam atau didokumentasi. Martin Luther mengatakan Yesus pernah berzina 3 kali. Itu yang dibawa sama Romo Patris Allergo ketika menyerang Protestan. Tapi it's okay lah, itu hak kalian memilih siapapun yang kalian ikuti, ya itu hak kalian. Paulus aja pernah membunuh Stefanus aja kalian ikuti ya kan, apalagi Martin Luther. Martin Luther itu cuma sedikit yang dihabisi kok, cuma 6 juta jiwa Yahudi aja kok dengan pemikirannya, nggak banyak. Ya, oke, pendebat silakan. Tadi penjelasan mengenai Quran dengan Bible. kitab Injil ini, ya Bible nih. Yang saya tanggapi dari ambil kesimpulan dari ibu tuh, sepertinya ibu tidak percaya kesaksiannya. Saya lihat dulu yang bersaksi. Kalau yang bersaksinya gini, saya bukan tidak percaya kesaksian. Saya itu orang yang percaya kesaksian orang yang terbiasa jujur, Dek. Maksudnya gini, kalau ada saya punya teman 3 orang, yang satu tidak pernah berbohong sama sekali. Apa yang diucapkan itu beneran jujur. Yang satu berbohong tapi bercanda-bercanda. Yang satu lagi doyan kali bohong. Maka ketika ketiga-tiganya bicara dia menemukan emas di mana atau bertemu Tuhan, saya akan lebih men-skip yang 2. Saya buang kepala yang 2 tuh. Karena doyan bohong yang 2. Maka yang satu ini akan saya pertimbangkan, yang mengaku bertemu Tuhan. Kenapa? Saya pikirkan pakai otak nih. Ini orang nggak pernah bohong nih. Ini kalau bohong hari ini dia ngejelekin dirinya sendiri nih. Buat apa dia bohong? Nggak dapat apa-apa juga gitu kan. Makanya saya akan lebih mempercayai dia karena dia nggak pernah berbohong seumur hidup. Jadi kalau dikatakan apakah Uni tidak percaya kesaksian? Percaya. Tapi kesaksian orang benar yang tak pernah berdusta. Siapa mereka? Para nabi. Saya percaya kesaksian para nabi. Dari mana kita bisa membuktikan dia nabi atau tidak? Itu panjang, kita menggunakan produk rasional kita. Kita akan mulai belajar menggunakan kaidah ilmu antropologi, psikologi. Kita belajar ilmu apalagi ya? Bahasa. Nah, menggunakan ilmu itu akan membuktikan dia nabi atau tidak, dia nabi palsu atau tidak. Kita akan menggunakan itu. Seperti itu adindaku, silakan. Integritinya kita akan nilai nanti. Integritasnya, karakternya. Permasalahannya ibu ini lahir berapa ribu tahun setelah mereka membuat kesaksian itu. Bagaimana ibu Ya, mau Kak, percaya? tanpa saya jawab, kamu tahulah berapa ribu tahun saya lahir dari mereka. Kan saya sudah jawab tadi. Justru karena saya lahir ribuan tahun setelah mereka, saya menggunakan semua mata metodologi ilmu untuk membuktikan kebenaran di ucapan mereka. Kalau saya hadir bersama mereka nggak perlu pakai antropologi, ontologis, ilmu psikologis, nggak perlu. Orang saya ngeliat langsung mereka bermukjizat. Gimana sih? Justru karena saya hadir ribuan tahun setelah mereka, maka saya menggunakan seluruh cabang ilmu pengetahuan pembuktian. Contoh, saya belajar, saya buktikan, saya contohkan aja Nabi Muhammad lah. Kenapa Unilifa percaya kesaksian Nabi Muhammad bahwa dia Nabi dan Rasul? Pertama, saya belajar sejarah dulu. Dalam buku sejarah Sirah Nabawiyah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menjadi seorang penjahat dari kecil sampai dewasanya. Tepuk tangan dulu. Dan tidak mungkin Nabi Muhammad itu tidak keciduk berbuat jahat. Kenapa? Karena waktu dia mengaku sebagai Rasul, Debatable tuh. nggak apa-apa, debatable kita debatin. Debatable kalau bisa bertanggung jawab nggak masalah. Masalahnya kalau debatable nggak ketemu nanti caranya, baru itu bahaya, bias nanti. Kalau saya bisa. Nah, masalahnya nggak apa-apa. Saya kan dengan pendebat dulu Hani, kamu nanti dengan kamu lagi. Kenapa kemudian saya percaya bahwa Nabi Muhammad ini tidak mungkin berdusta? Karena nggak ada kepentingan dusta. Pertama, dia dari keluarga baik-baik yang terpercaya lagi terhormat, yaitu Bani Quraisy, dan bapak dan kakeknya adalah orang yang disuruh memegang kunci Ka'bah. Ya, termasuk orang yang disegani.
Yang kedua adalah ketika dia sudah menjadi dewasa, dari kecil dia sudah bekerja, bahkan dia bergelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Bahkan orang-orang Quraisy ketika pergi keluar itu meninggalkan barang-barangnya kepada beliau, orang yang amanah. Dan bahkan kalau dikatakan secara ekonomi, beliau ingin mendapatkan ekonomi banyak. Istrinya tuh orang tajir ya, tajir istrinya, janda kaya. Sebentar dulu Adinda. Kalau untuk mendapatkan kepentingan kepercayaan, dia sudah punya integritas itu. Kalau untuk harta benda, dia sudah punya integritas itu. Artinya pada zamannya itu dia tidak butuh lagi seharusnya. Nah, justru anehnya dia menyatakan sesuatu yang justru menghilangkan hartanya, hilang, diboikot. Dan bahkan kepercayaan orang yang tadinya percaya kepada dia jadi hilang karena orang malah benci, bahkan dia mau diboikot, dibun-bun dan diusir. Justru rugi dia ngaku nabi. Justru dia akhirnya menderita, hidup dalam keadaan miskin, harta istrinya habis untuk berdakwah, pertemanannya dengan orang-orang miskin aja. Rugi dong, harusnya dia ngaku nabi. Beda kayak Paulus, setelah mengaku jadi nabi justru dapat kemegahan dunia. Dapat, saya punya datanya itu, tepuk tangan. Walaupun pada akhirnya dipengol sama Raja Nero. Nah, Rasulullah SAW itu tidak butuh. Kenapa? Bayangkan kalau dia hanya ingin mendapatkan kepercayaan dari orang lain, orang terdekatnya yang bahkan percaya setiap ucapannya tuh orang yang berpengaruh, namanya Abu Bakar Siddiq, orang kaya, bukan orang sembarangan coy. Jadi artinya kalau kita lihat dari ilmu psikologi, beliau tidak punya mens rea. Apa itu mens rea? Kecenderungan niat berbuat jahat. Maka Nabi Muhammad tidak bisa diadili karena nggak punya mens rea. Yang kelihatan punya mens rea tuh Paulus, tutupnya. Ya, saya tunjukkan nanti. Yang kedua, tadi kita ambil ilmu psikologi, ilmu sejarah, kita kolaborasi dengan psikologi. Sekarang kita belajar menggunakan ilmu bisnis ya, ilmu bisnis ya. Bisnis itu adalah ekonomi, ilmu ekonomi nih. Kan saya bilang nih, saya membuktikan Nabi saya tuh dengan semua ilmu. Jangan ganggu saya dulu, Hani. Saya lagi ngomong sama pendebat. Secara prinsip ekonomi adalah mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Prinsip ekonomi, tepuk tangan bagi kalian para koruptor. Nabi saya itu ketika dapat privilege dari Tuhan, kamu boleh menikahi perempuan yang menyerahkan diri padamu, semua harta rampasan perang bagimu ambil. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak mengambil semua setiap perempuan-perempuan yang menyerahkan diri padanya. Tidak beliau semua nikahi. Beliau nikahi saja yang punya permasalahan-permasalahan one by one. Dilihat, beliau tidak menikahi 100 istri seperti Solomon, 1000 istri, Daud ratusan ribuan dan gundik-gundiknya. Tapi beliau menikahi orang-orang yang memang semua punya pembelajaran penting yang harus diambil. Artinya privilege yang diberikan kepada beliau nggak kemaru beliau. Yang kedua ya, itu ilmu ekonomi. Oh, udah selesai. Nah, oke. Itulah saya membuktikan kepada Anda menggunakan semua cabang metodologi ilmu, saya bisa membuktikan Nabi saya itu Nabi benar. Ya. Nah, sekarang apa? Kamu tidak boleh menanggapi Hani. Nanti gantian, kamu udah dari tadi nanya mulu, gantian si pendebat ini kan dia mau nanya juga. Jangan kamu aja terus. Kan bukan cuma kamu aja. Dari tadi kamu tuh udah dapat banyak sekali ilmu loh. Kamu kalau masih menolak ya terserah. Sekarang gantian lah si pendebat ini. Pendebat, kamu tidak boleh menanggapi karena kamu nggak buka kamera. Kamu cuma boleh mengajukan pertanyaan selanjutnya gitu. Percaya bahwa Quran itu bukan kesaksian ya. Quran itu wahyu Adinda. Quran itu wahyu. Ya, dalam bahasa Arab artinya adalah cepat dan tersembunyi secara etimologi. Terminologinya adalah semua kehendak Tuhan yang ingin diberikan Tuhan kepada orang yang dipilih Tuhan. Nah, itu terminologinya. Kalau aksiologinya adalah nanti panjang itu lagi ya, itu berbicara tentang supranatural, tinggi nilai, esensi. Panjang nanti, nggak terlalu tidak termakan sama kalian. Kita bicara dari ranah etimologi dan terminologi aja yang gampang kalian cerna. Lanjut. Ya, Pak. Bu, berarti Ibu lebih percaya yang tidak ada kesaksian daripada ada kesaksian. Ya iyalah, kenapa saya harus percaya kesaksian tapi kesaksiannya bohong? Contoh, penulis Matius mengatakan bahwa dia melihat Yesus begini begitu. Pertanyaannya, benar nggak itu? Lukas mengatakan Yesus bersunat. Pertanyaannya, kapan Lukas lihat burung Yesus? Kan aneh. Kesaksian yang tidak disaksikan itu bohong, namanya dusta. Si Matius melihat Yesus digotong sama roh. Bentar dulu, ini contoh. Nah, ini menghujat kan? Kalau kamu mau bisa menunjukkan Nabi Muhammad berdusta, saya penggal kepala saya depan kamu.
Tidak, kan tadi Bu bilang Matius ya. Inilah Ini kenapa saya katakan kalau orang itu membuat sebuah statement tuh klaim itu dibuktikan lah. Kalau saya mengklaim Tuhanmu pembohong, saya punya bukti loh. Contoh, tidak ada sunat. saya Tidak ada bentar saksi Adindaku, jangan panik. Nah, inilah kalian. Kenapa saya katakan ketika orang Kristen mulai bertanya sok-sok baik di awal, niatnya untuk menghujat, ketika saya akan mengkomper ke agamanya, pertama akan muncul kepanikan. Berhenti nggak berhenti bicara. Kedua akan lari kemana-mana. Ketiga akan melampirkan hujatan-hujatan lainnya supaya mereka pikir ketika saya dengar saudaraku, percayalah saudaraku, pendebat, kami yang menonton ini, ribuan orang yang dibawa ini, lillahi ta'ala, mereka tidak akan pernah memuliakan agama Kristen walaupun kamu menghina agama kami sehina-hinanya. Kenapa? Justru itu akan membuat kami semakin memuliakan agama kami. Ya, inilah kenapa saya katakan ketidaksiapan kalian mendengarkan kebenaran, kalian tunjukkan di depan kami dengan tidak ngizinin saya berbicara panjang kali lebar lagi. Saya tadi mengatakan, kalau saya bilang Yesus pendusta, itu saya bisa tunjukkan bukti. Tapi kalau kalian bilang Nabi saya pendusta, saya minta bukti. Saya kasih kalian waktu sampai saya mati, tunjukkan ke saya. Kalau kalian bisa membuktikannya, saya rela keluar dari agama saya dan saya copot kepala saya depan kalian. Ini loh tanggung jawab saya menunjukkan Nabi saya itu luar biasa loh integritinya. Nah, Mungkin Bu Yawi bisa menunjukkan. Silakan Yawi. Di buku apa ya, Bu? Hadis apa? Yesus berdusta. Yesus berdusta. Saya tunjukkan. Yesus berdusta dalam Lukas pasal 24 ayat 46. Itu dusta yang nyata itu. Itu dusta ilmiah ya. Dusta aja ilmiah di Kristen loh. Ilmiah dusta loh. Kalau di kita penjelasan yang ilmiah, di Kristen dusta ilmiah. Heran. Dan dia berkata kepada mereka, demikian tertulis. Dan demikian seharusnya Hamasiah juga menderita dan bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Oke, pertanyaannya di mana tertulis itu, Dek? Apa buktinya? Bukan apa buktinya, di mana tertulis, karena dia berkata ada tertulis demikian. Pertanyaannya, di mana Om Yesus itu tertulis? Menderita dan bangkit pada hari ketiga. Iya, di mana itu tertulis begitu? Kalau nggak ada berarti kan bohong dia sama kita kan? Dusta aja ilmiah loh di Kristen loh. Dek, saya janjikan kepada kamu, dengar ya. Kalau kamu bisa menemukan ayat tertulis Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga, saya rela jadi budakmu seumur hidup. Macam-macam sama Unriva. Oh, pasti ada lah, pasti ada. Silakan ini. Ada itu, Pasti masa kau nggak mau aku ada. jadi budakmu? Kalau aku jadi budakmu, kau suruh jilat kakimu pun aku jilat nanti. Silakan ini pendeta ini. Silakan. Kalau Ya. ada kalian menemukan ada tertulis Mesias harus mati dan bangkit di antara hari ketiga, saya jadi budak kalian seumur hidup. Aku juga. Si pangeran Ya, ikut. silakan ini. Oh. Si pangeran kalau jadi budak kalian diizinkan mentusbol bokongnya. Ya, silakan pendeta ini. Ditunjukkan pendeta ini. Kami menunggunya loh. Di ini Yesaya Ini suaranya Yunus itu Yesaya 53. Ya, baca. Bentar ya. Yesaya 53. Mana dia? Ini saya nggak hafal, cuman googling aja. Hilang suaraku ya? 53. baru ada lagi. Halo, hilang suaraku? Tadi ya, ini baru ada lagi. Iya, sekarang. Bentar, aku ganti ini dulu. Bentar. Hilang suara adik, Bang. Bentar ya, Bang. Bentar ya, Bang. Suara adik hilang, Bang. Bentar ya, Bang. Ya, silakan dicari terus ini. Kami mau jadi budakmu loh. Gak usah lah jadi budak, gak usah. Ya, senang lah kalau ada, Bang. Ini saya googling, karena saya kan Tadi- bukan teolog. Saya googling aja nih. Iya, silakan Bang, ditunggu Bang. Ditunggu 24 jam, Bang. Bahas yang lain dulu, nanti saya cari. Oh, berarti nggak ada. Kita undang dulu yang lain ya. Ngapain kau tunggu 24 jam? 2000 tahun ku tungguin dia.
2000 tahun kutunggu dia. Ya kita Ya, naikkan dulu teman-teman. masih berlaku itu, ya. Jadi gini teman-teman ya. Kami ini bicara karena sudah mengkaji dulu. Ya. Kami ini bicara sudah mengkaji dulu, sudah mencari tahu dulu, sudah mempelajari dulu, baru kami bicara. Kalau nggak gitu kami nggak berani gitu, nggak berani kami. Ya. Karena kami orang-orang yang diperintahkan apabila bicara itu bertanggung jawab dengan ucapan. Tidak ada pernah tertulis dalam kitab para nabi yang dirangkum dalam kitab kalian, Tehilim, Tefilim, apalagi namanya kitab kalian tuh, tidak ada baik apapun itu namanya tertulisnya Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga, itu tidak ada tertulis. Itu karangan entah siapa-siapa yang dimasukkan ke dalam kitab kalian. Seperti itu kira-kira. Ya izin nih, ini ada tamu nih. Ya, Dang Bila, selamat pagi, selamat siang Dang Bila. Daeng, siapa? Daeng Bila. Pabila, ya Allah bang, Daeng Pabila. Ya, Kaisar, selamat siang. Islam atau Kristen? Oh nih. Halo, nih. Kaisar. Tes. Allah itu. Ya. Allah itu cuma tulisan Arab. Kalau mau bertanya open cam bang, di sini kalau mau bertanya abang open cam. Kan boleh bertanya apa saja, tapi open cam. Enggak, kalau yang bertanya nggak usah open cam, yang dua arah aja open cam. Buat Kristen-Kristen yang diurapi urapi ludah kudus Unilifa, naiklah menghujat di sini ya. 3 kali ku urapi kalian dengan ludah kudusku ya. Ya, ku urapi kalian dengan ludah kudusku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ayah Al. Ada mau sampaikan bang Ayah Al? Dari Banten, muslim Ya, mau ngelamar saya ya. mendukung. Oh, kirain mau ngelamar saya. Oh, kaget saya. Ya ada yang mau sampaikan? Ya ada yang mau sampaikan bang Ayah Al? Iya, mana tahu mau ngelamar pangeran? Mau. Nah, Pangeran Ngelamar katanya pangeran nggak- atau? nggak- Pangeran katanya nggak suka laki-laki, dia sukanya Iya, perempuan. sukanya Nggak ada perempuan. Semangat terus buat dakwah syiarnya. Siap, Ayah Al. Ayah Al, kalau bisa bicaranya jangan di seksi-seksiin. Oten banyak birahi di bawah yang laki-laki ya. Nanti dikejar lubang duburnya nanti, Bang Al. Ya, hati-hati Bang Al ya. Kebanyakan gitu ya. Soalnya kalau suaranya seksi, tampangnya seksi, nanti yang birahi itu bukan saya, tapi Oten di bawah yang laki-laki. Karena pangeran ini aja diincar boolnya sama Oten yang laki-laki ya. Ya, pangeran kayak gitu aja tuh diincar boolnya. Ya, sorry ya, Asron itu jarang buka kamera teman-teman. Kenapa? Inilah korban nih, pangeran nih korbannya. Oten dikejar nih, boolnya nih. Jadi Asron takut dia ya. Kalau pangeran dia udah biasa. Kalau pangeran dia udah biasa, bang boolnya dikejar sama Oten. Ya. Gitu ya. Matsuni, selamat siang Matsuni. Masuki. Matsuni. Kalau saya itu seleranya tinggi teman-teman ya. Saya tuh birahinya tuh kalau lihat Tuhannya Oten aja. Kalau manusia biasa saya nggak birahi teman-teman. Soalnya saya udah tahu rasanya manusia biasa ya. Kalau Tuhan saya belum pernah ngerasain ya, belum pernah ngerasain. Ya Matsuni, selamat siang Matsuni. Halo Matsuni. Ya Pak Matsuni turun aja Pak Matsuni ya. Makasih Pak Matsuni. Hati-hati Pak. Bapak juga ya jadi incaran. Soalnya kalau Oten ini nggak dilihat muka dan nggak lihat umur ya. Yang penting bang bool aja ya dikejar ya. Hati-hati ya. Oten ini nggak lihat wajah, nggak lihat kaya kalian, nggak lihat kalian tua bangka atau nggak. Yang penting bang bool kalian aja udah. Karena nggak ngerti ya. Karena apa ada unsur kayak bunga matahari saya nggak tahu ya. Karena kita nggak ngerti itu ya. Apa karena ada bentuk mataharinya? Saya bingung saya. Jadi buat teman-teman laki-laki yang naik ke atas tolong hati-hati. Kalau pangeran tuh udah biasa dia. Kenapa? Dia udah diincar berkali-kali sama banyak. Kalau saya enggak, saya ini enggak gampang birahi ya, kecuali untuk orang-orang tertentu. Iya, karena ya sebenarnya cukup tinggi saya ini.
Saya justru kebalik. Kalau ada OT yang suka sama saya, itu saya merasa terkutuk jiwa saya gitu. Kalau ada laki-laki Kristen yang mencintai saya, oh saya merasa terkutuk, terhina, ternista, saya nggak terima saya. Serius, saya harus mandi wajib 12 kali saya mandi wajib. Kalau ada OT yang menyatakan cinta ke saya kayaknya harus dibasuh dulu dengan tanah badan saya. Itu merasa terkutuk saya. Ya. Jadi saya ini agak maaf ya udah gembala kalian ini walaupun kayak gini-gini seleranya tinggi banget Tuhan seleranya. Tapi jangan bawa saya ke gereja karena saya bakalan buka baju di situ karena nggak bisa, nggak kuat saya nggak kuat. Saya kalau ngelihat ada patung orang nggak berbaju gitu saya nggak kuat. Saya juga ikutan nggak buka baju saya nanti. Nggak sanggup saya langsung birahi, langsung kepalanya langsung gini saya ya, rambut saya langsung iya gitu ya, takut kalian nanti lihat saya ya. Makanya jangan ajak saya ke gereja. Saya sarankan kepada saudara-saudara teman-teman Kristen ya, jangan ajak saya ke gereja karena saya kalau lihat patung Tuhan saya pengen telanjang bulat aja, serius. Saya nggak bisa, ini saya orangnya terlalu jujur terhadap diri saya. Nggak apa-apa lah, saya memang gitu, memang kenyataannya begitu mau diapain. Tapi kalau lihat laki-laki biasa enggak lah, saya ini orangnya apa sih, udah tahu juga rasanya gitu ya. Tapi kan jangan belum tahu. Iya alah sama ajanya, ada punya kau bercabang rupanya, nggak adanya. Iya sih. Ada guli-gulinya. Ya, Udah aja boleh bahas itu. Yang penting teman-teman, saya orang yang tidak gampang birahi dengan udah kalian udah Kristen, ketemu ya. katanya Bunda. Oh, ada. Udah ketemu apa di mana? Perjanjian lama ya, Hosea 6 Iya, ayat 2. baca deh. Siap-siap ya teman-teman ya. Aku langsung ambil pisau, langsung kerak kepala aku depan kalian ya. Jadi budaknya Pak. Coba baca deh. Dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Pada hari yang ketiga, dia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapan. Dek, bisa bahasa Indonesia nggak, Dek? Coba kata Yesus yang wah, Yesus merubah firman Tuhan nih. Bentar. Kata Yesus apa? Ada tertulis demikian. Coba bacakan yang tertulisnya gimana? Dia akan menghidupkan kita setelah Bukan, di Lukas 24 46 itu gimana tertulisnya? Ada tertulis demikian bahwa bentar ya. Lukas 20. berarti nih Yesus ngubah firman Yesus nih. Dia menyatakan Tertulis demikian. Ada tertulis demikian. Bentar dulu deh, baca dulu yang tertulis. Yang tertulisnya yang dikutip kayak mana kutipannya deh? Masya Allah tabarakallah. Ini kalau di kampus udah kena tampar sama dosen. Enggak. Yang tertulis bagaimana bunyi yang tertulis adekku? Oh, mesti persis sama. Loh, berarti kamu mau mengatakan ketika ada tertulis berarti bukan tertulis maksudnya? La ilaha illallah. Berarti menurut kamu, bentar dulu Pangeran, diam dulu. Berarti menurut kamu ketika Yesus berkata ada tertulis demikian, berarti bukan tertulis, tapi interpretasi berarti. Yesus menginterpretasi. Oke, di dalam Hosea itu siapa yang mati dan dibangkitkan? Bentar ya, saya buka lagi Hosea tadi. Hosea berapa? Hosea 6 ayat 2. Hosea 6 ayat 2, teman-teman. Ini kalau kayak gini apalah. Upah bagi yang berbalik kepada yang. Nah, di situ konteksnya siapa yang mati dan dibangkitkan? Kita manusia. Di dalam Lukas 24:46 itu siapa yang mati dan dibangkitkan? Ada ba'ala kalian kok. Nggak tua kalian kok. Di dalam Hosea pasal 6 ayat 2, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Berarti ini pernyataan bahwa ia akan membangkitkan kita. Di Lukas 24:46 itu ada tertulis apa, Dek? Tertulisnya apa? Usul loncat nih. Bukan loncat, kan gini. Nih saya mengutip. Kamu pernah kuliah nggak? Hani jujur, kamu pernah kuliah? Ya, kuliah Kamu tahu nggak footnote, body note? Tahu? Footnote itu artinya apa? Catatan kaki. Catatan kaki itu dari apa? Kenapa harus ada catatan kaki? Ini referensi itu namanya itu. Referensi itu gunanya untuk apa? Menyatakan apa referensi itu? Merujuk
Jadi dia membuat tulisan itu merujuk Rujukan. ke tulisan sebelumnya. Apa yang dirujuk kepada sebuah literasi yang punya footnote atau body note-nya? Kenapa kita harus merujuk? Kenapa? Ya karena pemahamannya sama. Kamu belajar nggak sih bahasa Indonesia? Ada yang dikatakan kutipan langsung, kutipan tidak langsung, referensi, ya? Kamu nggak belajar itu? Ada namanya kutipan. Maka dalam kaidah bahasa Indonesia diberi tanda kutip, yaitu kata koma 2 di atas. Oh iya, kalau itu berarti loh, saya menuntut kejujuran Yesus di sini. Di situ penulis kitab kalian, kita baca Lukas pasal 24 dan 46 ya. Bahkan itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sangat mudah untuk dimengerti ya. Nih. Nah, nih. Kamu tuh jujur ya, kamu jujur aja. Jangan kita di sini tuh menyalahi aturan berlaku nih. Kamu ngerti nggak kalau kita bicara tentang tanda seperti ini tanda begini nih, ini tanda begini nih. Coba kamu pelajari nih. Nah, ini ngerti nggak tanda kutip ini tuh gunanya buat apa? Ini tanda apa nih? Nih, tanda kutipan terus tanda tak sama tanda titik 2. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.